Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman media dan kawan-kawan aktivis mahasiswa dan pemuda yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Kita akan memulai konferensi pers. Kami Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia, disingkat SOMASI, dalam agenda mengawal dugaan rekayasa kasus Muhammad Rus Safaleja oleh penyidik Polres Pontianak. Pada hari ini, Minggu 11 Juni 2023, bertempat di Jakarta, kami yang tergabung dalam organ gerakan SOMASI menggelar konferensi pers dalam rangka menyikapi dugaan rekayasa kasus yang dilakukan Kompol Indra Arianto, AKP Nur Yaningsi, Bribka Emily Yani dan Bribka Desi Rahmawati, anggota Polres Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bahwa berdasarkan satu, laporan pengaduan Dame Elizabeth Pasaribu kepada Propam Mabes Polri pada tanggal 14 April 2023. Yang kedua, surat di Propam Polri tanggal 15 April 2023 perihal pelimpahan pengaduan masyarakat saudari Dame Elizabeth Pasaribu. Yang ketiga, surat perintah Kadif Propam Polda Kalimantan Barat tanggal 8 Mei 2023. Dari perasaan simpati atas viralnya surat terbuka Dame Elizabeth Pasaribu kepada Bapak Presiden Joko Widodo melalui media online dan TikTok, maka akhirnya kami termotivasi untuk ikut memperjuangkan upaya mencari keadilan. Adapun sikap SOMASI terkait permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami mendesak Propam Mabes Polri segera tuntaskan kasus Muhammad Rus Safaleja yang ditetapkan tersangka oleh penyidik Polresta Pontianak agar dapat segera diselesaikan dan memulihkan nama baik tersangka. Yang kedua, kami mengecam praktek-praktek dugaan rekayasa kasus pidana yang dilakukan oleh penyidik Pontianak. Yang ketiga, bahwa dugaan rekayasa kasus merupakan penyimpangan penegak hukum dan pelanggaran kode etik sekaligus kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh ditolerir. Yang keempat, berikan keadilan dan bebaskan Muhammad Rus Safaleja dan pecat oknum penyidik Polres Pontianak. Bahwa kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya kepolisian menjadi jembatan rasa keadilan untuk masyarakat. Bahwa rekayasa kasus adalah suatu keadaan dan atau kondisi khusus yang direncanakan atas dasar kejahatan atau persekongkolan dengan tujuan untuk merugikan pihak lain. Dan jika kasus ini terdapat motif rekayasa, tentunya akan berpotensi menghukum orang yang tidak bersalah. Untuk itu, kami sangat prihatin dengan kondisi kepolisian dengan adanya berbagai kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat. Tentunya kami cinta kepada kepolisian, kami cinta institusi Polri, dan kami sangat mendukung presisi Kapolri sebagaimana statement Pak Kapolri pada rapat bersama dengan seluruh jajaran Propam Polda se-Indonesia. Jakarta, 11 Juni 2023, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia SOMASI, tertanda saya Irwan Abdul Hamid SH selaku koordinator, dan kawan-kawan mahasiswa dan pemuda yang hari ini tergabung juga dalam konferensi kita pada siang menjelang sore hari ini. Kami berharap bahwa demi keadilan, tentunya kami berharap ada kepastian hukum terhadap kasus yang hari ini dijalani oleh Muhammad Rus Safaleja. Untuk itu kami juga meminta kepada Polhukam agar serius menangani persoalan ini. Jangan lagi ada korban, jangan ada lagi rekayasa. Itu permintaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kan kasus ini lahir daripada rasa prihatin ya, bahwa yang mengalami itu adalah rakyat kecil. Apa kira-kira, kan banyak orang ini yang mengawal kasus, termasuk mahasiswa maupun tetapi akhirnya tidak selesai dan korban kadang-kadang akhirnya putus asa. Kira-kira rencana pengawalannya sampai titik mana? Apakah sampai Kapolres itu dicopot atau penyidik dicopot atau dievaluasi saja? Ya, kami dari Somasi berkomitmen. Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai selesai. Yang pertama, bagaimana mengembalikan atau pemulihan nama baik dari tersangka ini dalam dugaan kasus rekayasa yang dilakukan oleh oknum penyidik. Yang berikut tuntutan kami yang lebih mendasar adalah bagaimana penyidik-penyidik ini harus diproses, kemudian ada ketegasan, yaitu mereka ini harus dipecat. Mereka harus dipecat karena yang kita harapkan adalah penyidik-penyidik ini harus bekerja sesuai dengan SOP, harus punya integritas. Kalau benar penyidik seperti ini, maka bisa diduga mereka ini oknum yang merusak nama baik institusi Polri atau tidak dari Ya, kalau dalam kasus ini sudah jelas merugikan institusi kepolisian karena ada rekayasa kasus itu, di mana yang bersangkutan ini diminta untuk membantu penyidik agar persoalan ini cepat selesai dan kasusnya cepat SP3. Ternyata ketika disanggupi, kasus ini berlanjut sampai ke kejaksaan. Kemudian ada sejumlah uang yang diberikan dari Wakapolres. Nah, ini ada keterangannya yang kita dapat dari orang tua tersangka. Maksudnya berarti Polres cuci tangan dong di penyidik. Nah, saya berharap begini, Atau bagaimana? jangan ada istilah mengejar target dalam penanganan kasus, sehingga ada penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada yang mungkin ada orderan atau ini dalam hal mencari prestasi kasus. Kasus ini sudah berjalan hampir 1 tahun, tiba-tiba yang sebelumnya saksi kemudian karena permintaan daripada penyidik kemudian dijadikan sebagai tersangka. Nah, ini sangat miris. Kita berharap ya aparat-aparat ini punya moral yang baik itu sebagai penegak hukum, karena hukum ini rusak karena oknum-oknum ini berkonspirasi atau mencari keuntungan dalam kasus-kasus ini. Itu. Nah, banyak, saya secara pribadi pun banyak melakukan advokasi hukum, baik di pertambangan, kemudian kasus-kasus lahan, kasus yang sudah putus pun orang masih mencari keadilan, harus mengeluarkan duit yang banyak. Gitu. Jadi untuk mencari yang namanya keadilan di Indonesia ini harus mengeluarkan duit. Ini kan miris. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan pernyataan Pak Kapolri, itu sangat jelas meminta kepada seluruh jajaran Propam Indonesia dengan pertanyaan siapa yang sanggup silakan, yang tidak sanggup mundur. Nah, ini menunjukkan sikap Kapolri yang kemudian kita harus kawal. Jika Propam Polda Kalimantan Barat bekerja tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kami, maka cuma satu, kami meminta agar Pak Kapolri membuktikan ucapannya dengan pecat atau evaluasi mutasi. Untuk agenda aksi hari Rabu kami sudah layangkan surat aksi ke Polda DKI Jakarta. Rencana aksinya di mana? Titik aksi 2, yang pertama Mabes Polri, yang kedua Istana.